Artinya silabus merupakan sumber pokok ya dalam penyusunan pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Prinsip prinsip pengembangan silabus ya. Silabus merupakan salah satu penjabaran dari kurikulum atau pengembangan dari pemetaan kurikulum yang berkaitan dengan pembelajaran yang berisi garis-garis besar materi pembelajaran. Beberapa prinsip yang mendasari pengembangan silabus antara lain adalah harus ilmiah, ya harus relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, fleksibel, memperhatikan perkembangan kebutuhan siswa dan juga menyeluruh. Selanjutnya adalah macam-macam silabus. Yang pertama adalah silabus struktural. Nah, ini yang paling umum digunakan. Desain ini berupa sekelompok butir-butir ya struktur disusun agar siswa secara bertahap memperoleh pengetahuan tentang struktur gramatikal tersebut yang pada akhirnya menuntut siswa kepada pemahaman terhadap sistem tata bahasa yang dipelajari. Yang kedua adalah silabus situasional. Silabus situasional menawarkan pemilihan dan pengurutan situasi kehidupan nyata yang beragam dan tidak menawarkan butir-butir gramatikal, kosakata, atau fungsi-fungsi. Yang ketiga adalah silabus berdasarkan topik. Silabus disusun berdasarkan susunan aktivitas sosial atau berdasarkan kelogisan topik itu sendiri. Materi seperti tentang lingkungan disusun berdasarkan pengetahuan sehari-hari tentang topik itu dan bergerak ke arah pengetahuan yang lebih khusus tentang lingkungan tersebut. Yang keempat adalah silabus nasional fungsional. Unsur silabus ini terdiri dari unsur-unsur silabus, yaitu fungsi-fungsi dan nosi-nosi. Fungsi-fungsi dideskripsikan sebagai tujuan-tujuan komunikatif yang berkaitan dengan penggunaan bahasa seperti memberi ucapan selamat dan memberi persuasi. Yang macam-macam silabus yang kelima adalah silabus proses. Nah, silabus proses biasanya berisi sejumlah aktivitas peserta didik yang dilakukan oleh peserta didik. Dengan demikian, silabus proses ini berkaitan dengan metodologi. Yang keenam adalah silabus prosedural atau berdasarkan tugas. Nurhayati tahun 2019 mengatakan bahwa silabus ini memiliki kaitan dengan serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Sementara itu, beberapa atau bahkan seluruh komponen bahasa yang digunakan terdapat di dalam tugas tersebut. Yang ketujuh adalah silabus berdasarkan KTSP. Silabus ini menyarankan bahwa penyusunan silabus harus memperhatikan hakikat bahasa dan sastra sebagai sarana komunikasi dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Penyusunan silabus tetap harus memperhatikan 4 keterampilan bahasa. Silabus KTSP menekankan fungsi utama sebagai sarana komunikasi. Yang kedelapan adalah silabus campuran. Silabus campuran atau multisilabus tidak hanya menekankan kepada aspek gramatikal atau leksikal. Desain ini merupakan kombinasi dari aspek-aspek gramatikal, leksikal, fungsi bahasa, situasi, topik, tugas, dan tugas-tugas keterampilan berbahasa yang beragam. Yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, atau pada pusat kegiatan guru atau PKG dan dinas pendidikan. Pengembangan aja. Silabus ya. Dilewat aja yang. Ya. Lewat ya. Tahap-tahap pengembangan silabus. Yang pertama adalah perencanaan.
ditugasi untuk menyusun silabus terlebih dahulu, mengumpulkan informasi, dan juga mempersiapkan kepustakaan atau referensi yang sesuai dengan yang akan diajarkan. Nah, itu untuk mengembangkan silabus. Nah, pencarian informasi ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan perangkat teknologi dan informasi seperti multimedia dan juga internet. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan. Dalam melaksanakan penyusunan silabus perlu memahami semua perangkat yang berhubungan dengan penyusunan silabus seperti standar isi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga adalah perbaikan. Buram silabus perlu dikaji ulang sebelum digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pengkajian dapat melibatkan para spesialis kurikulum ataupun guru atau psikolog ya, atau orang tua siswa atau siswa itu sendiri. Yang keempat adalah ini kan 30 slide. Ya, Ustaz. Ya, kalau dibaca satu-satu jam 9 belum selesai nih. Ya. Ya. Di yang penting-pentingnya saja. Oh, ya. Silakan lanjut. Oh, ya. Tahap pengembangan silabus yang keempat adalah pemantapan. Ini adalah pengkajian ulang ya. Yang kelima adalah penilaian silabus. Yang ini komponen-komponen silabus yang kita sudah sering lihat ya di buku, terutama yang berdasarkan KTSP. Ini sekurang-kurangnya ada ini ya 9 komponen silabus. Nah, langkah-langkah pengembangan silabus itu yang pertama adalah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, juga memperhatikan ya untuk mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, itu harus dikaji. Kedua adalah mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang nanti dapat menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan hal yang seperti ini ya, ada alokasi waktu, kompetensi peserta didik, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah dari langkah-langkah pengembangan silabus adalah dia mengembangkan kegiatan pembelajaran. Ada kegiatan yang disusun untuk membantu para pendidik agar melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang ketiga itu ya. Yang keempat adalah dia merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya adalah penentuan jenis penilaian. Penilaian ini hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu. Nah, ini yang dipertimbangkan adalah berapa jumlah kompetensi dasarnya, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang ketujuh adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar itu misalnya dia adalah rujukan ya, atau buku, atau berupa media cetak atau elektronik. Itu juga ditentukan dalam kitab pengembangan silabus. Nah, contoh pengembangan silabus adalah yang pertama pengisian identitas silabus ya. Nah, ini identitas silabus ini misalnya nama sekolah atau nama mata pelajaran, jenjang sekolahnya, kelas, semester, alokasi waktu, dan biasanya isinya seperti ini. Yang kedua adalah penulisan standar kompetensi. Standar kompetensi itu apa? Dia adalah kualifikasi kemampuan peserta didik ya, yang nanti menggambarkan penguasaan pengetahuannya seperti apa, sikap yang ingin dicapai seperti apa, atau keterampilan yang nanti
diharapkan untuk dicapai oleh mata pelajaran tertentu. Yang ketiga adalah penulisan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini perincian ya dari standar kompetensi. Jadi standar kompetensi itu umum, nah ini adalah perinciannya dari kompetensi dasar. Nah ini contohnya adalah standar kompetensinya, misalnya berbicara, mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan bermain peran. Kompetensi dasarnya adalah menanggapi unsur pementasan drama. So, yang kedua, mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama. Yang keempat adalah penentuan materi pokok atau pembelajaran. Yang jadi komponen lain yang harus diperhatikan dalam penyusunan silabus adalah materi pokoknya ya. Materi pokoknya misalnya di sini adalah yang tadi berbicara, mengungkapkan pikiran, perasaan dengan bermain peran, mengevaluasi, menanggapi, dan kemudian materi pokoknya apa? Yaitu bisa diambil dari pengertian drama, ciri-ciri drama, jenisnya, contohnya, teknik bermain drama seperti apa. Yang kelima adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pembelajarannya diberikan kepada siswa untuk memberikan pengalaman belajar ya, yang melibatkan proses mental dan juga fisik melalui interaksi antar peserta didik dan juga guru, atau juga dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya, itu dalam rangka untuk mencapai kompetensi dasar yang tadi. Ini contoh penjabaran materinya menjadi kegiatan pembelajaran seperti ini. Misalnya materinya bermain drama, kegiatan pembelajarannya kegiatan awal, ada kegiatan inti ya. Kegiatan awal biasa memberi salam, kegiatan inti seperti ini. Masuk ke pembahasannya, secara kelompok membahas naskah drama, mengidentifikasi tokoh dan karakter tokohnya seperti apa, berlatih menghafalkan naskah, berlatih berdialog, dan kemudian kegiatan akhirnya adalah siswa dan guru merangkum, merefleksikan, memberikan pekerjaan rumah dan sebagainya. Yang F adalah merumuskan indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan yang ingin kita capai dalam silabus itu apa? Nah, ini kita susun di sini. Jadi untuk mengembangkan instrumen penilaian terlebih dahulu diperhatikan indikator. Oleh karena itu, dalam penentuan indikator diperlukan kriteria-kriteria seperti ini. Ini yang merupakan dia penjabaran dari kompetensi dasar, menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang dilakukan oleh atau ditampilkan oleh peserta didik. Jadi respon yang ingin dicapai apa, kita tulis gitu ya. Terus juga ini banyak ya seperti ini. Indikator yang ingin kita capai apa di dalam silabus kita. Dilanjut. Indikator, contohnya seperti ini. Saya standar kompetensinya berbicara, kompetensi dasarnya seperti ini yang tadi, dan indikatornya misalnya mengambil unsur drama. Saya potong sebentar. Ditanya sama yang hadir, ada ada Sena, ada Krisna, paham nggak gitu? Kalau nggak paham dibahas isinya, tapi kalau paham tidak usah dibaca gitu. Ya. Tadi udah ada di atas contohnya, indikator, standar kompetensi dasar. Lanjut. Ya. Yang selanjutnya adalah penilaian ya. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator dan disesuaikan dengan pengalaman belajar dengan menggunakan tes ya, atau juga non-tes, bisa juga tertulis maupun lisan, misalnya pengamatan kinerja dan sikap, penilaian hasil karya, portofolio, dan juga penilaian diri. Ini jadi ada banyak ragam penilaian yang bisa kita lakukan sesuai dengan kegiatannya ya, kegiatannya. Misalnya kalau misalnya tes tulis itu bentuk instrumennya misalnya isian, uraian, pilihan ganda, menyodorkan. Tes lisan
daftar pertanyaan, tes ujung kerja, ini tergantung kepada mata pelajaran apa gitu ya yang kita ingin sampaikan ya. Contoh yang ketiga, yang C adalah contoh instrumen. Contoh instrumen ini misalnya seperti ini ya. Contoh setelah ditetapkan bentuk instrumennya, selanjutnya dibuat contohnya. Contoh instrumen dapat dituliskan dalam kolom matriks silabus yang tersedia. Namun apabila dipandang hal itu menyulitkan karena kolom tidak tersedia atau mencukupi, selanjutnya ini penentuan alokasi waktu ya, ini yang sudah biasanya kan 3 kali 24 menit atau 3 kali berapa menit gitu ya. Nah, ini dihitung berdasarkan minggu efektif per semester, berapa alokasi waktu per mata pelajaran, dan juga jumlah kompetensi per semester. Ini biasanya sudah ada di bukunya ya, kita tinggal nyalin gitu ya. Nah, juga terus yang selanjutnya adalah penentuan sumber belajar. Nah, sumber belajar itu bisa tempat atau lingkungan alam sekitar atau benda ya, misalnya kita menjelaskan tentang Ka'bah, kita pakai sumber belajar pakai gambar Ka'bah, atau orang ya, kita guru, geologi atau polisi, buku ya, ini yang sudah lazim, buku pelajaran, buku teks, kamus, peristiwa atau fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa bencana gitu ya, kita gunakan sebagai sumber belajar. Nah, contoh penulisan sumber belajar seperti ini, dia ditulis seperti daftar pustaka yang lengkap. Bisa juga diambil dari media cetak elektronik atau yang lainnya. Ini format silabus berbasis KTSP seperti ini. Bentuknya format satu yang adalah horizontal, yang kedua adalah vertikal ya, seperti ini. Nah, ini pemetaan kurikulum. Pemetaan kurikulum pada sekolah dasar terdiri atas 2, yaitu pemetaan kurikulum kelas awal dan juga kelas tinggi. Kelas awal menggunakan pemetaan tematik, sedangkan kelas tinggi tidak. Tematik dia kan pembelajaran bahasa Indonesia, dia diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti matematika, IPA, dan IPS. Ini contoh dari pemetaan kurikulum, yaitu misalnya pemetaan untuk bahasa Indonesia, IPA, dan SPK untuk kelas 1 SD. Dia seperti ini ya bentuknya. Ini namanya pemetaan kurikulum. Contoh pemetaan kurikulum untuk bahasa Indonesia pada kelas tinggi. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini untuk kelas tinggi SMA ya. Contoh pemetaan kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP seperti ini. Ini silabus ya, misalnya silabus ini kelas 1 SD. Contohnya seperti ini. Kepala mata pelajaran, kelas, semester, tema, standar kompetensi. Nah, ini isinya. Saling mendeskripsikan benda sekitar, mudah tubuh, dan segala macamnya. Selesai. Nah, mungkin nanti bisa diperjelas oleh Pak Radif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya pikir sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Doroti. Ini mana yang lain, kita cuma berempat ya? Sena izin Ustadz, dia tadi jatuh dari motor, katanya mau diurut dulu. Mudah-mudahan segera sembuh. Oke, kita berapa orang? 6 orang kan? Sena, Sandra, Krisna, Nenden. Mana Nenden? Kurang tahu.
Ya. Kurang tahu apa tidak tahu, jangan kurang dan lebih. Baik. Nanti yang akan datang ini kan banyak itu ya. Kalau kita kopas semuanya itu akan membahas sangat detail sekali. Yang paling penting yang perlu digarisbawahi oleh Dorothy udah bagus sekali itu semuanya. Tapi yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah istilah-istilah umum yang digunakan di dalam seperangkat kurikulum. Karena kurikulum itu satu kesatuan. Jumlahnya kalau ditumpuk itu sampai 800 halaman. Itu paling sedikit itu ya. Untuk kelas 1 dengan sampai kelas dengan 6 SD. Apalagi kalau sampai SMP, SMP bisa sampai 1000 halaman. Kenapa? Pertanyaannya sekarang, apa perbedaan antara kurikulum dengan silabus? Boleh dijawab, Dorothy. Oleh kurikulum itu lebih lengkap ya Pak ya, dia 1 tahun pelajaran mulai dari program tahunan, program semester, silabus, RPP itu jadi satu kalau nggak salah. Kalau silabus kan dia cuma tadi ya seperti itu. Per pertemuan itu apa yang akan dibahas, bukan apa yang dibahas, apa yang kompetensi akan diraih, nah itu ditulisnya di silabus seperti itu. Kalau RPP juga termasuk dalam kurikulum? Iya. Yakin? Yang membuat RPP siapa? Guru. Guru. Masing-masing kan RPP itu kan? Bisa dibayangkan kalau ada sekelas 1 itu ada 8 rombel. Sekolahnya sekolah besar misalkan. Berapa banyak itu? Kalau semua RPP dimasukkan ke dalam kurikulum. Yang partikel terkecil kan RPP. Kemudian silabus siapa yang membuat? Silabus tadi bisa guru, bisa atau MGMP ya tadi. Yang membuatnya, yang menentukan kan yang membuat nih. Kalau melibatkan MGMK, melibatkan orang tua, melibatkan pihak ke luar masyarakat misalkan, itu dalam bentuk kurikulum. Kurikulum dibuat oleh kepala sekolah, ya, kepala sekolah tuh kewajiban kurikulum. Kemudian silabus dibuat oleh wakil bidang kurikulum. Krisna nggak dengar tuh Krisna ngobrol sama orang. Ya Ustaz. Dengar nggak? Kedengeran nggak? Ya Ustaz. Kedengeran nggak? Ini sambil ngajar jadi rada-rada ini Ustaz. Saya nanya berisik coba. ini. Silabus siapa yang buat, Krisna? Hah? Siapa yang buat silabus? Guru Ustaz. Nah kan, nggak dengar. Siapa Sandra? Yang buat silabus itu wakil bidang kurikulum Ustaz. Nah, tuh. Dengerin tuh. Harusnya menjauh dulu sebentar aja menjauh. Ini penting yang saya sampaikan ini karena tidak dibahas di dalam buku. Tunggu dulu sebentar, nanti dilanjut lagi setelah ini. Setelah ini kita selesai kok. Jadi saya ulangi ya, tadi betul kata Dorothy, yang membuat RPP itu guru, yang membuat kurikulum kepala sekolah, yang membuat silabus adalah wakil kurikulum. Karena wakil kurikulum ini akan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini akan mengumpulkan seluruh pihak-pihak yang berwenang dan merujuk kepada dinas, merujuk kepada sekolah lain, merujuk kepada kebijakan-kebijakan, merujuk kepada, sekarang kan yang Dorothy rujuk di buku itu kan KTSP, sekarang sudah Kurtilas, lebih lagi kurikulum 2016 bahkan. Sudah maju lagi, sudah berubah lagi gitu ya. Yang berubah itu hanya bentuknya saja dengan tambahan-tambahan hal-hal yang dianggap perlu. Tapi intinya semuanya itu adalah perencanaan, semuanya, baik kurikulum, silabus, ataupun RPP. Semuanya lesson plan namanya, atau perencanaan
pembelajaran, baik perencanaan dalam satu pertemuan, ataupun dalam 1 minggu, ataupun dalam 1 bulan, per blok gitu ya, 3 bulan per semester ya, kan ada UTS kan, atau per semester. Nah, per semester itu akan mendukung beberapa kompetensi-kompetensi dasar yang akan dirangkum untuk menjadi tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi dalam 1 semester siswa diharapkan untuk mencapai kompetensi-kompetensi tertentu gitu. Maka pada akhirnya nanti akan dinilai. Kita selama ini berpandangan penilaian itu hanya menggunakan tes. Ternyata tidak, bisa menggunakan simulasi, bisa menggunakan interview, ya wawancara, bisa menggunakan habis waktu.